Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafria Yaumi dari Prodi Perbankan Syariah YIN Madura. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang kias, di antaranya pengertian kias, syarat dan rukun kias, kedudukan kias sebagai dalil hukum syara, dan yang terakhir, kekuatan hukum yang ditetapkan dalam kias. Hal ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah Usul Fiqh yang diampu oleh Bapak Moh Khalid Wardi MHI. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai penjelasan mengenai kias. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kias. Secara etimologis, kata kias berarti mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya. Ada beberapa definisi tentang kias yang dikemukakan oleh para ahli usul fiqh. Definisi-definisi tersebut berbeda rumusnya, namun berdekatan maksudnya. Di antara para ahli usul fiqh tersebut antara lain, yang pertama, Al-Ghazali dalam Al-Mustasfa memberi definisi kias bahwa menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum. Yang kedua, dari Gadi Abu Bakar memberikan definisi yang mirip dengan definisi Al-Ghazali dan disetujui oleh kebanyakan ulama, yaitu menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya. Dan yang terakhir, menurut Ibnu Subki dalam bukunya Jam'u al-Jawami memberikan definisi bahwa menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam ilat, hukumnya menurut pihak yang menghubungkan atau mujtahid. Dari ketiga definisi di atas dapat dibagi menjadi dua kelompok yang mencerminkan adanya dua aliran yang berbeda tentang hakikat kias, yaitu kelompok pertama menggunakan kata menanggungkan, menetapkan, dan menghubungkan. Kelompok kedua yaitu menggunakan kata samanya. Penggunaan definisi dalam bentuk pertama mengandung arti bahwa kias itu merupakan usaha atau hasil karya seseorang mujtahid. Penggunaan definisi dalam kelompok kedua mengandung arti bahwa kias itu sebenarnya bukanlah karya mujtahid. Pada dasarnya, hukum far'u itu adalah sama dengan hukum asal, meskipun tidak ada mujtahid yang mengkiaskan furu' kepada asal. Kesamaan itu kalau digunakan secara mutlak, maka keberadaannya akan dipahami secara sama, terlepas dari apakah kesamaan itu sesuai dengan pandangan mujtahid atau tidak. Dua pendapat yang berbeda tentang apakah kias itu karya mujtahid atau tidak, bila diperhatikan dan dianalisis akan terlihat bahwa keduanya tidak berbeda secara prinsip, karena keduanya sepakat dalam hal bahwa penetapan kias itu hanya dapat berlaku bila ada kesamaan ilat antara asal dan furu'. Ulama yang menganggap bahwa kias itu adalah karya mujtahid berpendapat bahwa mujtahid itu tidak akan dapat berbuat apa-apa terhadap furu' bila ia tidak yakin akan adanya kesamaan di antara keduanya. Sedangkan ulama yang menganggap bahwa kias itu adalah ketetapan syara dan bukan karya mujtahid berpendapat bahwa kesamaan itu tidak akan dapat dipahami tanpa melalui usaha mujtahid. Kalau kesamaan itu tidak diketahui, maka kias tidak akan tercapai. Di sini berarti ada karya mujtahid dalam usaha menjadi hukum dengan kias.
di samping adanya karya syara. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang rukun dan syarat kias. Rukun kias yaitu ada 4. Yang pertama asol. Asol yaitu suatu kejadian atau kasus yang telah ada padanya nas atau hukum. Asol ini disebut juga musabbah bi atau sesuatu yang disamakan dengannya sesuatu yang lain. Dan disebut juga makis alaih atau sesuatu yang dikiaskan kepadanya suatu lainnya. Umpamanya minuman keras yang bernama khamar yang telah ditetapkan hukum haramnya dalam Al-Quran. Yang kedua furu', yaitu sesuatu hal atau kejadian yang belum ada padanya nas atau hukum yang akan ditetapkan hukumnya melalui kias. Umpamanya minuman keras yang bernama whisky yang tidak tersebut hukumnya dalam nas syara yang akan ditetapkan hukumnya melalui kias. Yang ketiga, hukum, yaitu hukum yang berlaku pada asal yang telah ditetapkan dalam nas hukum dan akan ditetapkan pula pada furu' melalui kias. Contohnya dalam hal ini adalah hukum haram. Yang terakhir, yaitu yang keempat, yaitu ilat hukum, yaitu sifat yang jelas yang terdapat pada asal. Dan karena terdapat pula sifat itu pada furu', maka hukumnya disamakan dengan asal. Contohnya dalam hal ini, sifat memabukkan yang ada pada minuman haram, seperti khamar dan sebagainya. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai rukun, dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat kias. Ada 3, yaitu syarat-syarat asal, syarat-syarat furu', dan yang terakhir syarat-syarat ilat. Pada syarat-syarat asal ada 3 poin. Yang pertama, hukum asal harus terbit, artinya hukumnya belum dimansuh, karena bila telah dimansuh tidak mungkin mengkiaskan hukumnya pada far'u. Yang kedua, hendaklah hukum yang ditetapkan pada asal itu adalah atas pendapat syara, bukan ketetapan bahasa, akal, dan lain-lain, karena yang akan dikiaskan adalah hukum syara. Yang ketiga, hukum asal tidaklah satu hukum pengecualian, sebagaimana dalam Islam dikecualikan bagi orang yang makan dan minum dalam bulan puasa. Yang kedua, syarat-syarat furu'. Ada 3 poin. Yang pertama, hukum asal lebih dahulu datangnya daripada hukum far'u. Yang kedua, ilat yang terdapat pada far'u harus sama dengan ilat yang ada pada asal. Dan yang ketiga, hukum yang ditetapkan pada far'u harus sama dengan hukum yang telah ada pada asalnya. Dan yang terakhir, syarat-syarat ilat. Ada 3 poin. Yang pertama, ilat harus bersifat mengikuti tetapnya hukum. Dan yang kedua, ilat harus bersifat mengikuti tiadanya hukum. Bila ilatnya hilang, maka hilang pula hukum yang ditetapkan atau hukum yang tetap atas dasar ilat tersebut. Dan poin terakhir, ilat tidak boleh mengalami nas. Bila satu ilat mengalami suatu nas, maka tidak sah dilakukan kias padanya. Untuk materi selanjutnya yaitu kedudukan kias sebagai dalil hukum syara. Mayoritas ulama mengatakan bolehnya kias menjadi dalil hukum syara. Untuk ini mereka mengemukakan landasan dari nas Al-Quran dan hadis Nabi. Sedangkan sebagian kecil ulama menolak kedudukannya sebagai dalil untuk menetapkan hukum berdasarkan kias. Mereka berpendapat bahwa hukum syara itu harus ditetapkan dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi. Sama sekali mereka menolak penetapan hukum dengan semata menggunakan akal. Dan yang terakhir, kekuatan hukum yang ditetapkan dengan kias. Kebanyakan ulama yang membolehkan menetapkan hukum dengan kias berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan seorang mujtahid dengan kias hanya bersifat zanni, tidak sampai kepada tingkat yang meyakinkan atau qat'i, kecuali bila hukum yang ditetapkan itu sudah diterima semua ulama melalui ijma'. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai kias, baik dari pengertian, rukun dan syarat kias, pembagian kias,
kedudukan kias sebagai dalil hukum syara dan juga kekuatan hukum yang ditetapkan dengan kias. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.